dengan takwa. Kalau orang itu amal agama dengan benar, Allah akan kasih kefahaman ilmu-ilmu yang tidak difahami oleh orang lain. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah hidayat bagi orang-orang takwa, petunjuk bagi orang-orang takwa. Maknanya, orang itu tidak bisa paham Al-Quran hanya dengan kalau dia pandai bahasa Arab, dia pandai nahwu, shorob, balaghah, asbabun nuzul. Ini penting, memang untuk memahami Quran perlu peralatan-peralatan keilmuan yang banyak. Tetapi seluruh peralatan keilmuan itu tidak ada jaminan dia akan paham benar kepada Al-Quran. Yang ada jaminan dari Allah, hudal lil muttaqin. Kalau kehidupan dia kehidupan takwa, kalau kehidupan dia kehidupan takwa, maka baru Allah kasih kefahaman kepada isi Al-Quran. Maka kita terheran-heran memulaikan kalau kita membaca kitabnya para ulama-ulama dulu ya, bagaimana satu orang bisa menulis beribu-ribu jilid kitab ya. Kita ini membaca saja seumur hidup nggak akan selesai ya. Mereka ini menulis, mengarang, menyusun yang semua adalah diambil daripada makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis Nabi. Dan ini ilmu yang bersumber dari takwa. Jadi ilmu itu bukan hanya bersumber dari orang itu membaca, menulis, tidak. Mengkaji, muzakarah, berdebat, engkel-engkelan. Nah, mereka ta'ala ilmu agama ini mulaikan Allah Ta'ala di antara sumbernya yang ada jaminan dari Allah adalah takwa. Kalau orang itu kehidupannya kehidupan takwa, kehidupan yang betul-betul sempurna mengamalkan agama, baru dia ini akan punya kefahaman yang dalam mengenai Al-Quran. Ya mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian hasilnya takwa di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa digiring rombongan-rombongan menuju surga. Hasilnya takwa. Ketika mereka sampai di pintu gerbang surga, ternyata pintu-pintu sudah dibuka, para malaikat-malaikat sudah menyambut mereka. Para malaikat mengatakan, tibtum, kamu telah sukses, fadkhuluha khalidin, masuklah surga kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini yang kita usahakan dengan mati. Sekarang ini ada orang punya kefahaman, saya sudah sholat 5 waktu, maka saya sudah mengamalkan agama sempurna. Ya ini belum, itu baru mengamalkan sebagian amalan agama. Nek cara wong Jawa, wong iki penting apa nek gak njiwit wong ra ya wis to le. Nek dikon dakwah ngono biasa nih wong desa-desa. Si penting wong apa nek gak njiwit wong ra ya wis. Nggih dereng wis, Pak. Ya. Dereng wis. Ya. Kita memang harus punya akhlak yang baik. Ini bagian daripada perintah Allah, punya akhlak yang baik. Jangan sampai kita ini bertindak sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang. Ini memang bagian dari perintah Allah SWT. Baginda Nabi melarang orang membuat rumah yang tinggi-tinggi, yang akhirnya mengganggu jalannya angin kepada tetangganya. Baginda Nabi melarang orang itu masak
yang baunya itu keluar ke tetangga. Kalau dia tidak ingin membagi-bagikan makanan itu ke tetangga. Jadi kita ini masak di rumahnya sendiri, di dapurnya sendiri, dagingnya sendiri, tetapi baunya itu kemudian dibau sama tetangga-tetangga, sehingga tetangga itu timbul ingin makan, tidak kamu kasih. Ini pun juga sudah termasuk akhlak yang buruk. Kalau kita ini memberikan mainan untuk anak kita, kemudian mainan tadi membuat anaknya tetangga gaduh, nangis semua, minta mainan, ini juga akhlak yang buruk. Tapi ini belum agama sempurna. Ini baru sebagian amalan agama yang namanya akhlak. Yang namanya akhlak. Tapi yang kita kehendaki, yang kita usahakan itu amalan agama secara sempurna. Nah, kalau amalan agama ini sempurna, baru tampak keindahannya, kehebatannya, kekuatannya, barokahnya. Ini mobil baru, Mercedes, semua baru, tapi sayang tidak ada bannya namanya. Maka tidak tampak kekuatannya secara sempurna. Bahkan bannya sudah ada, tapi pentilnya hilang namanya. Maka mobil tadi tidak bisa jalan. Maka yang kita usahakan itu amal agama secara sempurna. Mulai karena Allah, maka dulu pada zaman sahabat itu orang Islam itu jumlahnya sedikit, cuman 124.000 zaman Nabi, ketika Nabi menjelang wafat. Ya kalau sekarang nih cuman satu kecamatan lah itu, 124.000. Tapi waktu itu amalan agama banyak, Nah kalau sekarang ini jumlahnya 2 miliar, tapi amalannya sedikit. Nah, ini bedanya di situ itu. Sedikit tapi sempurna, maka tampak kekuatannya, tampak barokahnya, tampak kehebatannya, karena sedikit tapi sempurna. Ini walaupun banyak, tapi tidak sempurna kekuatannya, keindahannya, kemanfaatannya belum tampak dengan sempurna juga. Ini punya mobil cuman bannya tok, ada yang punya pentilnya tok, ada yang punya mesinnya tok, ya nggak bisa naik mobil. Walaupun punya ban 1000 ban, ya nggak bisa naik mobil. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita usahakan ini bagaimana amal agama secara sempurna di dalam diri kita ini. Karena banyak orang itu mengeluh, aku ini jani harus ngamal ini, tapi kok masalah tambah akeh, dikit lagi jani. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena semulaikan amal agama tidak sempurna tadi. Amal agama tidak sempurna. Kalau sempurna semulaikan Allah Ta'ala, maka amalan agamanya akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, jalan keluar dari seluruh kesulitan kita.